Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Horas, salam sejahtera bagi Amang dan Inang, bagi kita semua yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, khususnya di hari pertama minggu ini. Dan sebelum mengawali segala pekerjaan, tugas-tugas dan rencana yang telah kita susun untuk kita lakukan di hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, firman kehidupan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber sukacita dalam hidup kita, sehingga kita tetap dalam suasana riang, suasana yang gembira melakukan segala pekerjaan dan tugas kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian hari ini, Senin 31 Januari 2022, diambil dari Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ajaran tentang penciptaan memberikan kepada kita satu pernyataan iman betapa Tuhan itu luar biasa. Kuat kuasa Tuhan yang maha dahsyat menciptakan segala yang ada. Hanya dengan perkataan, maka semua jadi. Tuhan menata ciptaan dengan begitu rapi. Susunan tata ciptaan Tuhan saling menopang dan saling membangun dan saling menghidupi, sehingga tata tertib dunia ciptaan Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia. Segala hal dengan tertata diciptakan oleh Tuhan. Kita mungkin apabila diizinkan memberikan semacam analogi atau contoh bahwa Tuhan itu ya ibarat seperti seorang desainer yang sangat luar biasa, menyusun, menata segala hal dengan cukup baik, dan itu menjadi sebuah sistem kehidupan yang membuat tata ciptaan itu berjalan dalam orde yang baik dan orde yang benar. Dan dalam penciptaan kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan yang maha kuasa dan maha dahsyat itu menciptakan segala yang ada itu, dan kemudian menciptakan manusia untuk dapat menikmati, untuk dapat memelihara, menjaga segala ciptaan yang telah ditata sedemikian baik.
Dan dalam cerita penciptaan ini kita dapat melihat bahwa kemahadahsyatan Tuhan itu dilandasi oleh cinta, oleh kasih-Nya, supaya manusia, supaya semua ciptaan itu dapat hidup saling melengkapi, hidup saling memberi kehidupan untuk satu dengan yang lain. Sehingga bumi ini sungguh-sungguh menjadi tempat kediaman yang penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, dan manusia serta alam semesta dapat menjadi satu hubungan yang harmonis, hubungan yang sungguh-sungguh dapat menciptakan suasana dan sukacita yang dapat dinikmati oleh semua ciptaan Tuhan. Dalam cerita penciptaan itu tentu banyak kisah-kisah yang dapat kita tarik untuk menjadi sebuah perenungan bagaimana Tuhan dengan cukup baik mengurut penciptaan itu sehingga lengkaplah tata tertib bumi itu dan segala ciptaannya itu berjalan dengan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Cerita penciptaan ini tentu sangat penting untuk kembali dihayati, kembali direnungkan oleh orang-orang percaya di tengah-tengah masa kita saat ini, di tengah-tengah zaman kita saat ini yang tentu sekali mengalami banyak perubahan-perubahan yang sangat besar. Di tengah-tengah kondisi bumi kita ini, di tengah-tengah kisah yang terjadi dalam kurun waktu berabad-abad, manusia seringkali menjadi pelakon utama, aktor-aktor utama yang justru merusak ciptaan Tuhan itu. Tuhan yang telah menata dengan cukup baik segala ciptaannya, dengan kuasanya, dengan tangan yang terentang, memberikan kepada manusia kemakmuran, kesejahteraan, dan tata tertib hidup yang baik. Tetapi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, kemudian pada 2 abad terakhir ini setidaknya, dan terutama di abad terakhir ini, kerusakan bumi kita ini sangat parah. Ekologi kita sudah begitu hancur karena manusia tidak dapat merawat dengan baik, manusia tidak memiliki sebuah tanggung jawab yang penuh bagaimana merawat ciptaan Tuhan supaya itu menjadi sumber kemakmuran, kesejahteraan bagi hidup manusia. Dan tentu sekali akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia, banyak bencana-bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak manusia yang menjadi korban oleh karena ulah segelintir orang yang merusak alam kita ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mendoakan supaya segala pemerintah di dunia ini dalam berbagai pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan untuk kembali memulihkan alam yang telah rusak, mengagendakan kebijakan-kebijakan setiap negara, mengalokasikan dana-dana yang besar untuk merawat bumi kembali. Kita berdoa supaya pemerintah di semua planet kita ini boleh bersama-sama memberikan komitmen bagaimana kita kembali dapat memperbaiki, merawat bumi kita ini yang diciptakan Tuhan dengan penuh kuasa. Tangan yang terentang telah melengkapi semua hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita sungguh-sungguh dapat mengalami sukacita dalam Tuhan karena kuat kuasa Tuhan. Karena tangannya yang terentang di dalam kehidupan manusia yang telah menjadikan semua yang ada untuk dapat menjadi kemakmuran, kesejahteraan bagi hidup manusia. Karena itu dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, marilah kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita percaya sebagaimana Allah yang begitu kuat dan maha dahsyat menciptakan segala yang ada. Apalagi memelihara hidup kita dalam konteks hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menjagai, memelihara kita. Asal kita hidup taat, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya, mempercayakan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus, dan kita sungguh-sungguh yakin bahwa dengan kuat kuasa Tuhan dan tangan yang terentang Dia akan memelihara kita. Sebagaimana Tuhan memelihara alam ini, segala ciptaan yang ada, alam semesta ini, demikian kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Asal kita tetap taat dan setia sebagai hamba-hamba yang setia untuk hidup di dalam tuntunan
pimpinan Tuhan. Mari kita percaya bahwa dengan kuat kuasa Tuhan kita dapat menjalani kehidupan kita, menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang dapat memelihara kehidupan kita. Karena itu bersandarlah, percayalah, bertekunlah hanya kepada Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Kami boleh merasakan sukacita atas segala berkat Tuhan yang menciptakan segala yang ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara hidup kami. Sama seperti Tuhan menciptakan semua yang ada dengan kuat kuasa-Mu. Demikian juga kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah dalam mengawali tugas kami sepanjang hari ini dan segala aktivitas kami, kami hanya bersandar pada kuat kuasa Tuhan dan tangan-Mu yang terentang memelihara kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.